Assalamualaikum Bu Bella. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini Bu Bella? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Baik Bu Bella, untuk di kesempatan pagi ini minta waktunya untuk kita ngobrol sebentar terkait persiapan rencana supervisi. Nah, Bu Bella, untuk dalam kegiatan supervisi nanti untuk materi pembelajarannya tentang apa Bu? Kebetulan mengajar kelas 8 IPA, jadi pas minggunya ini bab 3 Pak, struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Untuk tujuan pembelajarannya? Ya seperti yang ada di RPP saya ini, tujuan pembelajarannya yang akan disampaikan ke anak-anak. Yang mana Bu? Nah, bisa ini, dibacakan Bu? Ya, memahami dan menganalisis serta menuliskan dan melaporkan hasil pengamatan tentang struktur dan fungsi organ tumbuhan dari akar, batang, daun baik dikotil maupun monokotil. Baik Bu Bella. Tujuan apa yang ingin diharapkan dari Bu Bella setelah kita bincang-bincang dalam kesempatan kali ini? Ya, supervisi yang akan saya laksanakan dapat lancar, dapat lebih menyenangkan KBM-nya, dan juga bisa membuat anak-anak kondusif ketika rencananya mau mengajak ke laboratorium. Anak-anak yang mempunyai teori belajar yang suka audi sama visual, biasanya kalau di lab kan hyper ya Pak. Jadi ketika di lab sebisa mungkin saya berusaha berkomitmen anak-anak bisa tenang, bisa fokus, dan alat-alat lab aman. Gitu. Baik, tujuannya nanti setelah bincang-bincang ini kegiatan supervisi bisa berjalan lancar gitu ya. Amin, pasti. Baik Bu Bella, untuk media pembelajaran yang akan digunakan nanti apa Bu? Ya, saya pakai 2 media. Pertama, anak-anak sudah saya tugaskan untuk membawa contoh sampel tumbuhan dikotil dan monokotil. Yang kedua, nanti akan menggunakan preparat awetan. Jadi nanti anak-anak bisa membandingkan bagaimana hasil mereka membuat preparat sendiri dengan preparat awetan. Yang pasti jelas bagus preparat awetan, tetapi biar ada di sini proses belajarnya, bagaimana toh membuat preparat sampai setipis itu biar terlihat jaringannya. Baik, terkait dengan medianya, lalu untuk metode pembelajarannya nanti menggunakan pendekatan apa nanti? Pendekatan PBL, problem based learning. Jadi anak-anak saya kasih masalahnya adalah apa sih yang membedakan daun dikotil sama daun monokotil. Kalau dari morfologi pasti sama hijau, tapi di dalamnya apakah daunnya sama isinya? Nah, itu yang nanti akan diselesaikan oleh anak-anak. Wah, menarik sekali Bu Bella ini. Kita lanjutkan ke rencana tindakan Bu, tapi hujan ini nggak apa-apa Bu ya? Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa, hujan-hujan nggak apa-apa. Untuk rencana tindakan supervisi yang akan Anda lakukan nanti gimana Bu? Kan dalam pengamatannya nanti itu anak-anak pengamatan mikroskop itu secara teamwork. Nah, jadi nanti rencananya setelah pengamatan selesai, secara berkelompok anak-anak mempresentasikan hasil pengamatannya. Oh, begitu ya. Perwakilan dari kelompok dikotil, perwakilan dari kelompok monokotil, ya, akar, daun, batang. Wah, luar biasa Bu Bella. Terus untuk penilaiannya nanti gimana Bu? Saya pengennya pakai penilaian lisan aja Pak. Oh, pakai penilaian lisan. Jadi saya yang menyediakan preparatnya, saya sudah menampilkan di mikroskop. Nanti anak secara bergiliran masuk satu-satu di mikroskop A ini yang ditampilkan bagian apa, jaringannya, miliknya dikotil atau monokotil. Karena kalau lisan menurut saya lebih efektif Pak. Gitu ya? Bisa tahu pemahamannya langsung. Kalau tertulis nanti dikhawatirkan kalau tertulis bisa aja cheating gitu ya Pak. Oh gitu ya. Iya, luar biasa Bu Bella. Terus untuk komitmen atau tanggung jawab apa yang akan Anda buat untuk keberhasilan supervisi ini? Komitmen ya, saya berusaha untuk berkomitmen anak-anak dalam materi ini tuh
lebih kontekstual, jadi lebih ada realnya itu bagaimana, enggak hanya bayangan apa tuh itu jaringan di dalam daun ada tapi apa betul-betul gitu. Ya berusaha gitu. ya berkomitmen untuk anak punya pengalaman nyata. Oh di dalam daun ternyata tuh isinya ada bentuk-bentuk yang seperti ini. Luar biasa, itu komitmen yang akan Anda buat ya untuk bisa merealisasikan itu ya. Luar biasa sekali, terima kasih Bu Bella untuk kesempatan kali ini. Sama-sama Pak Adi. Semoga untuk kegiatan pelaksanaan supervisinya bisa berjalan lancar gitu ya, dan sukses untuk pengembangan diri Bu Bella. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Bella. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah luar biasa. Setelah supervisi kita boleh minta waktu untuk ngobrol-ngobrol lagi Bu. Ya. Gimana rasanya Bu setelah disupervisi Bu? Plong ya. Baik Bu Bella, tujuan apa yang ingin Anda harapkan setelah kita ngobrol setelah supervisi ini Bu? Ya tujuannya menambah pengalaman baru untuk saya tentunya, dan juga ini Pak, mengembangkan, meningkatkan potensi diri saya berdasarkan hasil supervisi yang saya peroleh ya. Baik, bisa Anda ceritakan tadi untuk kegiatan supervisinya Bu? Supervisi saya pada materi struktur dan fungsi jaringan itu menggunakan metode PBL, Problem Based Learning, yang mana anak-anak diusahakan untuk memecahkan permasalahan berdasarkan atau menggunakan pengamatan mikroskop terkait jaringan tumbuhan dikotil dan monokotil. Iya. Ada hambatan atau kesulitan saat tadi kegiatan Pak. Ya apa biasa saja? Anak-anak Pak main kan membuat preparat alami. Nah hambatannya tidak hati-hati dalam penggunaan alat remes atau silet Pak, kena tangan. Kan harus tipis ya biar jelas Pak. Ya, itu berarti apa nama yang tipis itu? Daunnya, batangnya kita potong setipis mungkin ya, preparat alami. Biar terlihat jaringannya itu, karena anak-anak antusiasnya tinggi ya kena tangan. Oh gitu ya. Ada juga alatnya Pak. Mungkin karena beberapa alat yang mikroskopnya sudah tua, itu diafragmanya kurang maksimal. Terus bagaimana Anda menyikapi kendala atau hambatan tersebut Bu? Mungkin sebelum praktikum harus ditegasi dulu untuk keselamatan anak-anak juga, atau kita demo dulu dan mempersiapkan alatnya, memilih alat yang prima aja yang dipakai. Oh luar biasa Bu Bella ya. Untuk hal apa Bu yang sudah baik dan yang sudah dilakukan ya, hal apa yang sudah baik Bu? Yaitu sikap ingin tahunya anak, oh ternyata di dalam batang gini ya Bu, di dalam daun ini ya Bu, dan antusiasnya mereka ke laboratorium, mengetahui ini mikroskop. Begitu di bawah mikroskop dilihat ada hal semenarik itu, nah itu saya seneng sih, maksudnya anak-anak berarti berhasil lah ya Pak, antusiasnya. Gitu. Untuk hal-hal yang perlu dikembangkan lagi mungkin bisa dijelaskan Bu Bella? Yang harus dikembangkan lagi ya ini alatnya tadi ya Pak, alat laboratorium, mungkin saya sebagai guru lebih mempersiapkan lagi. Terus yang kedua mungkin ini kepercayaan diri anak untuk presentasi itu mungkin harus pas presentasi lagi. Tadi ya. Baik Bu Bella, luar biasa sekali. Untuk rencana tindakan kedepannya gimana Bu? Ya, saya berusaha untuk meningkatkan KBM pembelajaran supaya lebih menarik, lebih inovatif dan lebih menyenangkan lagi untuk anak-anak. Oh begitu ya. Untuk komitmen ke depan apa yang ingin Anda buat? Komitmen saya ya intinya sama sih Pak, di pembelajaran. Intinya anak lah nomor satu, gimana pembelajaran bagi anak menarik, mudah dipahami, menyenangkan, jadi IPA terasa tidak membosankan. Baik Bu Bella, terima kasih waktunya, mudah-mudahan sukses untuk Bu Bella dan bisa
meningkatkan pengembangan diri untuk BPLA ke Iya, depan. iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi